نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم قال في قول الآخر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل القرآن على سائر الكتب كفضل الرحمن على سائر المخلوق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama sekali yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, pemuda-pemudi, remaja Masjid Al-Huda dan BKM yang kami muliakan, jajaran pengurus Badan Kenajiran Masjid Al-Huda Desa Percut, Bagan Percut, kan? Alhamdulillah, ibu bapak hadirin wal hadirat, pertama sekali kita mengucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan rohaniyah dan jasmaniyah, nikmat iman, Islam serta ihsan, sehingga kita tetap termotivasi untuk melaksanakan amaliyah-amaliyah Ramadan. Khususnya pada malam hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Huda sudah melaksanakan sholat isya, sholat tarawih ditutup dengan witirnya. Mudah-mudahan ibu bapak yang dimuliakan Allah, amal ibadah kita ini diterima oleh Allah. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Siapa yang melaksanakan sholat pada malam bulan Ramadan, qiyamul Ramadan, sholat tarawih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena iman dan keikhlasan maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang terlalu, yang terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, ini nikmat Allah. Tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Kalau ada yang mau sholat tarawih di luar bulan Ramadan, kita pantas heran. Betul nggak? Pak ya? Betul ya, anak muda ya? Heran gitu. Ayo sholat tarawih katanya. Padahal bulan Ramadan udah lewat. Nah, itulah yang dikatakan ini orangnya bid'ah ini, kan? Ahli bid'ah ini, kan? Kenapa? Karena Ramadan hanya ada di bulan suci Ramadan. Tarawih hanya ada di bulan suci Ramadan. Kalau witir, nah ini bro, ya Pak ya. Sholat witir itu tidak di bulan suci Ramadan pun ada. Karena sholat witir itu adalah sholat penutup dari amaliyah kita dalam sehari semalam itu. Ya, jadi jadikanlah Ramadan ini sebagai semangat bagi kita. Di luar Ramadan nanti jangan lupa, walaupun tidak ada yang namanya sholat tarawih, sholat tahajud tetap ada, ya Bu ya. Nah, sholat witir tetap ada, ya.
Jadi kalau kita biasa melaksanakan 3 rakaat witir, silakan mau tambah jadi 5 rakaat, ya kan? Mau 7 rakaat silakan. Paling banyak 11 rakaat. Jangan sok paten 13 rakaat, ya kan? Karena Rasulullah mengatakan bahwa batasan bilangan solat witir itu 11, yaitu 11 rakaat. Salawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami datang dari Medan. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak kawin. Tak kawin maka tak punya anak, betul. Ya kan? Dia berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi enggak kawin-kawin. Dapat dia, Pak? Dapat dia? Ya dapat juga mungkin keponakannya. Kan itu kan? Jadi dia doa, ya Allah berikanlah kepada kami hablana min azwajina, istri kami, anak cucu kami, qurrata a'yun, yang dapat menggembirakan kami, yang menyenangkan kami, yang membuat hati kami terpesona, yang berbakti kepada kami. Tapi ibu bapak yang dimuliakan Allah, dia tidak mau menikah, hati-hati. Kata Rasulullah SAW, laisa minna man tabattal, bukan dari golongan kami orang yang hidupnya melajang. Ya, masih ada yang lajang di sini. Sudah pantas menikah tapi masih lajang, ada? Ya, ini hadisnya untuk dia. Ya kan? Jadi jangan ditanya, belum pantas, belum mampu, belum mapan. Kalau itu ditanya ibu bapak yang dimuliakan Allah, itu menjadi standarnya, loh. Tidak bisa. Kenapa? Karena Rasul mengatakan di dalam hadisnya, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Pankihun nisa fa innahunna ya'tinna bil mal." Nikahilah wanita itu karena wanita itu adalah mendatangkan rezeki. Pak, ingat Pak. Ya Pak ya. Halo. Kaum laki-laki, bagaimanapun istri kita, orang-orang yang menyayangi kita, itu doanya adalah doa yang dikabulkan oleh Allah. Dia berdoa meminta rezeki untuk kehidupan ma'isyah, nafkah rumah tangga kita, itu insya Allah dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kami datang dari warga Nahdiyin, ya, warga Nahdiyin, Kota Medan. Ya, kita keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ya Bu ya Pak ya, datang dari Medan. Ya, kita ini dari yang namanya Pejuang Islam Nusantara. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita ini warga Nahdiyin. Berapa rakaat kita Bu Pak? Tadi sholat tarawihnya 23 rakaat, alhamdulillah. Di tempat-tempat yang lain udah berubah Bu Pak, ya kan? Udah 11, 4-4-3, ya kan? Pokoknya kalau macam saya ini Bu Bapak yang dimuliakan Allah, ditanya orang, Ustadz aliran apa? Awak bilang aliran listrik gitu. Ya kan? Kenapa datang awak nanti di sana 2-2-2 1, 2-2-2 3, 4-4-3. Ya kan? Ada yang 11, ada yang 23. Nanti awak bilang aku tak mau yang 11. Sombong kali Ustaz nih katanya. Ya, alhamdulillah kita punya ilmu ibu bapak yang dimuliakan Allah. Kan itu ya. Jadi kita tidak mau menyalahkan yang manapun. Kan begitu kan? Yang jelas kasratul amal, kasratus sawab. Banyak amal, banyak pahalanya. Ya kan? Ibu bapak, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul kita sekarang apa Bu Pak? Nuzul Quran. Ya. Saya sebenarnya dihubungi oleh Pak Taha beberapa malam yang lalu, minta pas malam 17.
Saya bilang, Pak, udah ada pula di situ jadwal kita. Jadi saya bilang, kalau tidak malam Jumat, Pak, malam Sabtu lah. Saya bilang malam Sabtu. Alhamdulillah kita jumpa di sini. Ibu bapak hadirin wal hadirat, mana tahu kita jumpa nanti di jalan atau di medan, ya. Ya, bertegur sapa kita ya Bu ya. Nama saya Agus Rizal. Ya. Alhamdulillah SMS. Suami masih setia. Saya bilang SMS masih setia. Untuk yang akan datang saya nggak tahu ya Bu ya Pak ya. Anak alhamdulillah 3. Masih 3. Ya Pak ya. Nah, datang dengan rombongan. Di sini ada Bapak Sutadi, ya. Pak Sutadi sekretaris kita. Kemudian ada Pak Emil yang pakai baju banser, itu bendahara kita. Makanya kalau minta duit saya sama dia aja nih. Entah dari mana datangnya nggak tahu saya, kan itu ya. Ustaz, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ustaz, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan rezeki, Allah berikan jalan keluar. Alhamdulillah ada ya Pak Emil ya. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita hadir di sini bersama-sama dalam haflah peringatan nuzulul Quran. Apa itu nuzul Quran? Turunnya Al-Quran. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, nuzul Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ya, pada tanggal 17 Ramadan ini juga pernah terjadi yang namanya peperangan Badar Kubra, di mana pasukan Rasulullah dengan para sahabat hanya 15 orang, orang-orang musyrikin Quraisy pada saat itu ibu bapak yang dimuliakan Allah 3.000. Tapi Allah tolong, barakatil Ramadan, barakatil Quran, ibu bapak yang dimuliakan Allah, datang malaikatil murdifin, malaikat yang bersab-sab menolong yang namanya tentara-tentara Allah. Alhamdulillah. Ini yang hadir ini pun ibu bapak yang dimuliakan Allah, walaupun kita lihat ini berkeliling kita begini, tapi malaikat Allah Subhanahu wa taala ini hadir Bu Pak. Ya kan? Pernah nengok malaikat? Pernah Bu? Belum? Sama Bu. Pak pernah nengok malaikat? Kalau ditengokkan malaikat tuh sama kita Bu, takojud gitu. Takojud. Kenapa? Malaikat tuh aslinya Bu, kalau dia jisimnya yang asli itu kepalanya di langit ketujuh, kakinya menguncam ke dasar bumi, sayapnya di timur dan ke barat. Subhanallah. Ya kan? Tapi syukurlah dia, malaikat tuh nurun niyatun latifatun. Kan itu ya? Cahaya yang halus, yang lembut, yang Allah ciptakan, yang dia gaib, tak terlihat sama kita ibu bapak yang dimuliakan Allah. Tapi dia wajib kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus, memiliki malaikat-malaikat yang mempunyai tugas-tugas sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan umat Islam, dalam kehidupan umat manusia, alam semesta ini, ya, mengatur semuanya ibu bapak yang dimuliakan Allah biiznillah, dengan keizinan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nuzul ibu bapak yang dimuliakan Allah, turun Al-Quran, turunnya Al-Quran. Ibu bapak hadirin wal hadirat, turunnya Al-Quran itu secara jam'atan wahidatan, secara keseluruhan di langit bumi yang bernama Baitul Izzah. Udah turun semuanya, 6.666 ayat, yang namanya 30 juz, 114 surah. Tapi untuk ke Rasulullahnya, diturunkan ke Rasulullah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, diturunkan secara tadrijan. Apa itu? Bukan bahmarijan ya Pak ya. Ingat ya. Tadrijan. Apa itu? Berangsur-angsur. Nah, itulah dia turun di Gua Hira ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahanus.
tahannus, ta'abbud, beribadah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, Rasulullah itu sangat cinta kepada umat manusia ini, sangat cinta kepada umatnya, bangsa Quraisy pada saat itu. Banyak yang tak mau beriman samanya, ibu bapak yang dimuliakan Allah, karena Nabi Muhammad SAW dianggap membawa ajaran baru. Karena Nabi Muhammad SAW dianggap perusak kebudayaan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak yang menjempohi, mustahziin, mengejek Rasulullah. Ada yang beriman, ada. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sering naik ke Jabal Nur. Jabal Nur itu ada gua namanya gua apa? Gua apa, Bu? Gua hantu. Gua apa, Pak? Gua Hira. Gua Hira. Di Gua Hira tuh Rasulullah beribadah. Rasulullah SAW sholat di sana, berzikir di sana, Rasulullah SAW sujud di sana. Habis itu dilihat oleh Rasulullah dari gua tuh nampak kota Makkah. Tafakkur Rasulullah, zikir, fikir, amal. Rasulullah berzikir, berfikir, tafakkur. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada bangsa Quraisy agar mereka mengikuti ajaran agamamu ini ya Allah. Sudah kusampaikan ya Allah, tapi mereka malah mengejekku ya Allah. Apa yang tak dirasakan oleh Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, diletakkan kotoran unta di punggungnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditarik kakinya. Ya Allah, tapi Rasulullah tak membalas. Rasulullah orangnya lembah lembut, karena memang Rasulullah diutus rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menebarkan kasih sayang bagi seluruh alam. Kalau seandainya Rasulullah membalas, Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas, Bu, meradang, maka orang tidak akan simpatik kepada Rasulullah. Maka surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawwirhum fil amr." Ini kata Allah. Fabima rahmatin minallah, maka salah satu contoh rahmat yang Allah turunkan, Allah jadikan engkau wahai Muhammad, temperamenmu, sifatmu lemah lembut. Seandainya engkau kasar, maka mereka akan lari darimu. Seandainya kau marah-marah, seandainya kau sedikit-sedikit meradang, mereka akan lari darimu. Kalau mereka buat salah samamu, fa'fu anhum, maafkan sajalah. Doakan sama Allah biar mereka mendapat hidayah. Ya kan? Wastaghfir lahum, minta ampun kepada Allah agar mereka diampunkan Allah. Wasawwirhum, ajak mereka bermusyawarah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, minta ampunkan. Wasawwirhum fil amri, musyawarah dalam segala urusan kehidupan. Jangan membenci mereka. Karena apa, ibu bapak yang dimuliakan Allah? Membenci orang itu adalah menutup pintu rahmat. Betul gak? Bu, punya tetangga, ya kan Pak? Kalau benci sama tetangga, rugi gak? Rugi gak Pak? Rugi. Ya kan? Paling tidak kalau tetangga kita dimasak kolak, kalau kita musuhan, nggak dapat kita kolaknya. Ya kan Pak ya?
Yang dapat apa? Wangi aja. Sampai panjang hidung awak. Tapi kayak mana lah pula? Tetangga yang satu lagi yang dapat. Awak apa? Dapat juga lah. Apanya? Aromanya. Makanya ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tebar yang namanya rahmat, yang namanya kasih sayang di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Ibu bapak, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berpikir bagaimana supaya kaum Quraisy, bangsa Quraisy mendapat kasih sayang hidayah Allah. Maka beliau sering berpikir tafakkur, sehingga Rasulullah mengatakan tafakkaru sa'atan, ya, berpikir sebentar khairum min ibadati alfi sana, lebih baik daripada beribadah solat sunnah 1000 tahun. Berpikir kita bagaimana tercipta kemaslahatan umat. Berpikir kita bagaimana supaya masjid kita ini cepat selesai. Ya kan Bu? Betul Pak? Bagaimana supaya ibu bapak hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terbentuk cepat, ya, terwujud cepat cita-cita dari BKM Al-Huda Desa Bagan Percut ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, di mana saya lihat di luar belum ada, ya, apa kita Bu, keramik, ya kan? Saya live ini, ya, mudah-mudahan ada yang dengar, ya. Ustadz, di mana masjidnya katanya, kan itu ya? Oh, di Bagan Percut. Itu belum siap yang namanya apa ya Bu? Ya, keramiknya masih banyak yang mau kita benahi, ya, tempat wudhunya. Insya Allah mau buat madrasah, ya Pak ya. Ya, ini kenapa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Maka ibu bapak hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ingat, jangan ragu dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Membana masjidan banallahu baitan fil jannah walau ka baitit ta'ir. Siapa yang membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangun nanti istana, akan bangun rumah nanti di surga untuknya, walaupun masjid itu, walaupun musola itu kecil seperti yang namanya kandang burung. Tapi nggak ada kita dapat masjid sebesar kandang burung, kan nggak ada ya. Maksudnya apa ini ibu bapak yang dimuliakan Allah? Mari kita bersedekah, mari kita berinfak, mari kita berwakaf, karena itu adalah semangat Al-Quran. Jadi kita membaca Al-Quran, kita mentadabburi Al-Quran, ayo kita amalkan Al-Quran. Kita kembali kepada nuzul Quran. Bu, di Gua Hira, Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Bayangkan itu Pak, dalam bentuk asli. Tadi sudah saya gambarkan tadi bentuk asli itu kan. Ya kan? Bentuk aslinya itu bagaimana? Kepalanya di langit ketujuh, kakinya terhuncam ke dasar bumi, sayapnya dari masyrik ke maghrib. Yang tidak pernah dilihat oleh Rasulullah, maka wajar pada saat itu Rasulullah SAW gemetar. Wajar nggak Pak? Wajar bukan? Bu, ngantuk? Ya, enggak kan? Jadi jam berapa siap nih? Jam 12? Oh janganlah, kan ya. Jam 12 lama kali ya Pak ya. Kalau saya 2-3 jam biasa berdakwah, berceramah. Tapi kalau zaman sekarang tak musim itu. Kalau dulu saya ingat kali peringatan Maulid Isra Mi'raj sampai 3 penceramahnya. Ya. Sampai 3 penceramahnya ganti-gantian. Kalau sekarang satu saja orang sudah apa, Bu? Ya, Bu ya. Ada yang tunduk, awak pikir khusyuk dah kan. Rupanya astuti. Tahu Bu astuti? Asal tunduk tidur. Ya kan? Apalagi pakai kipas angin besar pula awak ya. Nah, jadi ibu bapak hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kembali kepada sosok malaikat Jibril yang datang dalam bentuk rupa aslinya ini. Bahwa Al-Quran turun ke Rasulullah
dalam berbagai cara. Yang pertama, Jibril datang dalam bentuk aslinya. Yang kedua, Jibril datang menyerupai seorang sahabat yang ganteng. Ya. Yang kedua, Jibril datang menyerupai hewan yang mulia. Jibril pernah datang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah berbentuk seekor kijang atau rusa. Ya. Kemudian dengan cara Allah menyampaikan melalui Jibril ke hati sanubari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk yang pertama sekali ini, Bapak Ibu, Rasulullah datang dalam wujud Jibril datang dalam wujud aslinya. Wah, saya tinggal di Sungai Mati, Bu, dulu. Besar saya. Sungai Mati bukan Sungai Mati Belawan. Ya. Nah, Sungai Mati dekat Istana Maimun. Iya, Brigjen Katamso. Nah, pernah sana Pak ya? Gang Nasional. Kami itu Pak, Bu, kalau sudah musim hujan ini, giliran banjir lagi. Jadi satu malam, jam 1 malam itu air naik kencang. Kami pemuda-pemuda membangunkan masyarakat. Banjir, banjir, banjir. Ya kan? Saya pergi ke sebelah sini, rekan saya pergi ke sebelah yang lain. Saya pergi sendiri. Rupanya ada di satu sudut kampung tuh ada pohon besar yang kata orang sering ada di situ uka-uka. Hebat ya, uka-uka penampakan. Ya, saya enjoy aja. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, pas dekat pohon itu saya lihat bayangan yang besar, makhluk halus hitam. Saya lihat makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Ingat saya kata tok saya, kalau nampak kau gitu, tunduk kau katanya, kan itu ya. Nanti dicokinya kau katanya, kan itu ya. Tunduklah awak sambil baca apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi sing juga mata tu kan itu kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sampai akhir, kan itu ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, itu makhluk halus yang lain, bukan malaikat. Besar dia begitu. Itu saja pun awak udah takojud, merinding awak. Merinding. Merinding mak bulu romaku gitu kan. Nah, ada dua lagu dulu kalau tak salah saya kan gitu. Tapi tahu sampai nyanyi awak di sini, bilang orang pula aku yaitu menyanyi pula di masjid kata orang kan itu. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu masih sosok makhluk halus yang jahat tuh. Yang namanya siapa? Kata orang si Gundurwo katanya. Kan itu ya? Si Gundurwo. Nah, malaikat Jibril, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam wujud aslinya Allah Subhanahu wa taala suruh menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Pantaslah dia menggigil. Ya, Bu ya. Apa dia bilang? Iqra. Apa Bu? Iqra. 3 kali. Tapi bukan mengaji itu di Iqra 3 aja. Ini kadang-kadang ada yang bilang, Ustaz, kan Iqra-nya 3 kali, jadi kami ngaji Iqra 3 aja. Kan? Sampai Iqra 3 aja. Iqra apa nak? Iqra 3 dia. Wah ngaji ya Iqra 3 dia. Kenapa? Rasulullah kan dapat wahyu Iqra-nya 3 kali. Iqra 3 berarti dia, bukan itu, kan gitu ya. Iqra. Apa kata Rasulullah? Ma'ana biqari. Saya tak pandai membaca. Begitu mendengar itu langsung dipeluknya Rasulullah. Dipeluknya menurut hadis nuzul Quran, dipeluknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesusahan bernapas. Dilepaskan. Iqra katanya. Rasulullah bilang lagi, ma'ana biqari. Saya tak pandai membaca. Ya Bu ya. Dipeluknya lagi Rasulullah. Iqra. Ma'ana biqari. Dipeluknya Rasulullah. Dalam pelukan yang ketiga ini dilepaskannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah surah Al-Alaq yang 5 itu. Ayo sama-sama. Iqra bismi rabbikal khalaq. Al-Khalaqal. Iqra
Alladzi 'allamal Allahu Akbar. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, itulah yang pertama Al-Quran, ayatnya yang dinuzulkan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, Pak, kenapa tidak di Al-Quran yang ada sekarang itu tidak surah Al-Alaq yang pertama? Ayo, kenapa itu? Kenapa mesti Al-Fatihah? Bu, penulisan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu bukan dibuat-buat sahabat. Ya, itu tauqifi. Apa nama Ibu? Tauqifi, Pak. Tauqifi itu apa? Sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Kenapa surah Al-Fatihah? Karena surah Al-Fatihah ini disebut As-Sabi'u Masani. Apa itu As-Sabi'u Masani? Ayat, 7 ayat yang sering diulang-ulang, yang turunnya sama Rasulullah 7 kali. 7 kali nih Bu, Al-Fatihah ini turun kepada Rasulullah 7 kali. 7 pula ayatnya diulang-ulang dalam sholat. Makanya dia dikatakan Ummul Quran, dikatakan Ummul Kitab, dikatakan induk dari Al-Quran yang 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz itu kesimpulannya di Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kesimpulannya ibu bapak yang dimuliakan Allah di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kesimpulannya di Allah, di titik ba, sesuai dengan kajian-kajian orang tua kita yang mutawatir. Ya Bu, ya Pak ya. Nah, dari para ulama. Oke, kita kembali kepada kenapa Al-Quran itu tidak ditulis yang awal surah Al-Alaq. Ini belum kita cerita nuzulnya, belum selesai nuzulnya lagi Pak ya. Oke. Nah, ibu bapak hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, Al-Quran pada masa Rasulullah belum ditulis, belum dikumpulkan seperti yang ada sekarang. Tapi Rasulullah tahu ada sahabat yang nulis, ada yang nulis di kulit hewan, kulit unta, ada yang nulis di pelepah kurma, ada yang nulis di batu-batu pipih, kan itu ya? Ada yang nulis di dinding rumahnya mungkin ya Pak ya. Macam-macam lah. Rasulullah tahu, pernah ketahuan sama Rasulullah ada sahabat yang nulis. Kata Rasulullah, apa yang kau tulis? Al-Quran ya Rasulullah. Kata Rasulullah, uktubha wala taktub ghairiha, wala taktub ghairaha. Tulislah, tapi jangan tulis yang lain. Pada saat itu ibu bapak yang dimuliakan Allah, versi penulisan Al-Quran itu masih macam-macam. Misalnya bapak ini, Pak Sutadi, mendapat Al-Quran itu awalnya adalah surah An-Nas. Mungkin yang ditulisnya pertama di catatannya surah An-Nas. Ya, Pak Taharuddin mendapat Al-Quran itu mungkin yang pertama surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah lah yang ditulisnya. Ya kan? Jadi macam-macam versinya. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kapan Al-Quran mulai diadakan yang namanya pengumpulannya secara massal? Di saat Rasulullah SAW sudah wafat. Ya Bu ya, Rasulullah sudah wafat. Pada masa Rasulullah sudah wafat Bu, terjadi 3 fitnah besar bagi umat Islam. Yang pertama, terjadi yang namanya orang-orang yang ngaku menjadi nabi palsu. Kira-kira ada di sini Pak yang ngaku jadi nabi? Hah? Kalau semalam ada nabi 26 yang ngaku, ya kan? Tapi Bu, sebelum dia sudah ada masa Rasulullah, pemimpin-pemimpin kaum yang dulu masuk Islam karena cari selamat, supaya enggak dibunuh, supaya tidak diperangi, supaya hartanya aman. Ya kan? Kalau dia tidak masuk Islam,
maka hartanya menjadi harta ghanimah, diambil, ya kan? Ingat Bu, cerita perang, jangan ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah berpikir Rasulullah itu suka perang. Itu salah. Islam itu datang bisalam, wal kalam, wat to'am, ya kan? Wat tabassam. Islam itu datang dengan salam, membawa keselamatan. Wal kalam datang dengan tutur kata yang bagus. Wat to'am datang memberi bantuan. Ya, kemudian apa? Bitabasam, dengan penuh kesenyuman, senyum. Loh kok gitu Ustaz? Iya. Rasulullah itu manajer Bu di perusahaan istrinya. Perusahaan garmen terbesar di kota Makkah itu adalah punya Siti Khadijah, Ummul Mukminin. Tapi untuk menebarkan agama Islam, membantu umat, membantu manusia, ibu bapak yang dimuliakan Allah. Akhirnya ibu bapak yang dimuliakan Allah, beliau rela tidur dengan kesederhanaan. Sampai ada hadis mengatakan Rasulullah kalau tidur berbekas yang namanya tikar atau pelepah kurma itu di pipinya. Padahal kalau Rasulullah mau tidur empuk di tempat empuk, enak aja, mudah itu. Dia orang bangsawan, orang kaya di situ. Tapi Rasulullah orangnya tidak israf, tidak berlebihan. Rasulullah orangnya qanaah. Ya, dia lebih banyak memikirkan bagaimana kemaslahatan umat, bagaimana supaya sahabat-sahabat memiliki usaha, dia bantu ekonomi para sahabat-sahabat. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, itu yang pertama terjadi. Kalau di Indonesia ini pun udah banyak juga yang ngaku jadi nabi kan itu ya. Ada dulu Ahmad Musodek namanya kan. Nah, kan itu ya. Nah, ibu bapak hadirin wal hadirat, yang kedua terjadi fitnah yang kedua, orang banyak murtad. Di mana pengikut-pengikut nabi, pemuka agama yang ngaku jadi nabi itu membawa kaumnya agar beriman sama dia, akhirnya keluar dari Islam. Aku nabi gitu kan. Datanglah umatnya tadi, oh iyalah nabi gitu kan itu ya. Ikutlah dia kan itu ya. Nah, yang ketiga terjadi yang namanya mamnu'uz zakat. Orang banyak enggak mau mengeluarkan zakat. Ya kan? Kenapa? Karena mereka pikir zakat itu untuk Rasul. Padahal di dalam fikih Islam, jangankan untuk Rasul, untuk orang-orang keturunan Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, atau keturunan Rasul, atau yang ngaku-ngaku jadi Habib, ngaku-ngaku syahid, ngaku-ngaku syarif, itu menerima zakat haram. Nggak boleh. Ya Bu. Tapi terima sedekah boleh. Terima infak boleh. Itu ya bedanya. Hadiah boleh. Minta zakat nggak boleh. Nerima zakat nggak boleh. Nah haram, keturunan Rasul. Ya kan Bu ya Pak? Nah, terjadi 3 fitnah besar ini ibu bapak yang dimuliakan Allah. Maka untuk mengajak mereka kembali kepada Islam, ibu bapak yang dimuliakan Allah, terjadi yang namanya pada saat itu gejolak. Ya, sehingga ada terjadi meninggal 70 orang sahabat Rasul yang hafal Quran. Sahabat Rasul yang hafal Quran meninggal 70 orang. Hal inilah yang membuat Umar bin Khattab galau. Ada yang galau sini Bu? Ada yang galau sini? Nggak ada ya? Galau. Kenapa Abu Bakar galau? Karena Abu Bakar tafakur, dia berpikir, kalau seandainya meninggallah orang yang hafal Quran ini semua, tidak ada Al-Quran tertulis secara bagus, dari mana Al-Quran mau didapat lagi gitu. Akhirnya didatangilah Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar Siddiq secara aklamasi diangkat sebagai khalifah, sebagai pengganti Rasul. Ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, Umar datang membawa aspirasi beberapa sahabat. Apa kata Abu Bakar menjawab perkataan atau aspirasi Umar yang dibawa Umar bin Khattab ini? Abu Bakar mengatakan, hazihi bid'ah. Ini bid'ah.
Menulis dan mengumpulkan Al-Quran dikatakan Umar bin Khattab, dikatakan Abu Bakar Siddiq, hazihi bid'ah. Ini bid'ah. Jadi kalau ada orang yang kajiannya sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit haram, sikit-sikit sesat yang kita lakukan, katanya Bu, ya kan? Bilang Al-Quran yang kau baca itu adalah produk bid'ah yang pertama kali. Iya. Kok berani kali Ustaz? Ya iyalah. Karena pada masa Rasulullah ibu bapak belum tertulis seperti yang ada sekarang. Maka Umar bin Khattab lah yang mengusulkan kepada Abu Bakar. Akhirnya didesak, masuklah akal pikiran Abu Bakar Siddiq. Okelah, kalau gitu kita buatlah panitianya. Ya, Abu Musa al-Ash'ari, Amr bin As, Abu Sofyan, Muawiyah, diangkatlah yang namanya sekretarisnya Zaid bin Sabit untuk menuliskan Al-Quran. Pada masa Abu Bakar belum lagi tertulis dan dikumpulkan, masih panitia saja. Abu Bakar meninggal dunia. Diangkatlah kembali yang namanya khalifah kedua, Al-Khalifatus Tsaniyatu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya gitu ya Pak ya? Iya, gitu Pak ya. Nah, jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, diangkatlah Umar bin Khattab dengan sahabat-sahabat yang sudah diangkat menjadi tim lajnah al-jam'u wal kitabah, pengumpulan dan penulisan Al-Quran ini, mengumpulkan semua sahabat yang hafal Quran pada saat itu. Ditulis, ditasmi, ditahsin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ditulis. Akhirnya dari banyak sahabat itu, ribuan yang hafal Quran sahabat, menjadi 4 versi Al-Quran. 4 versi nih Bu, tulisannya belum ada titik ta, titik ba, titik ta, sa, jim, belum bertitik. Dot, sin, shim, belum bertitik. Masih macam cacing aja tuh. Ya? Lebih gundul dari yang gundul. Kalau kami di pesantren, ya kan, yang gundul nggak ada barisnya, ya kan itu. Kalau ini titiknya pun nggak ada. Jadi muncul bid'ah kedua. Pada masa Umar bin Khattab dibuat ba titiknya di bawah, nun titiknya di atas, ta titiknya 2 di atas, ya titiknya 2 di bawah. Itu pada masa Umar bin Khattab. Jadi jangan orang sikit-sikit bid'ah nggak ada pada masa Rasul, kan itu ya. Nah, jadi tidak semua yang tidak ada pada masa Rasul bid'ah munkarah atau bid'ah dolalah atau bid'ah sesat. Ya kan? Sampai pada masa sekarang ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau dia maslahatul ummah al-ihsan, maka monggo silahkan ibu bapak yang dimuliakan Allah. Masih ada kita di sini selamatan Bu, kenduri, 3 hari, 7 malam, 21 hari, 100 hari, haulan, ada kan? Ada kan? Nah itu kalau bid'ah kata orang itu, ya kan? Dia nggak tahu pada masa Rasulullah juga itu ada ibu bapak yang dimuliakan Allah. Dia bilang nggak ada, kajinya belum sampai ke sana, nggak ada, dia bilang. Nah ibu bapak hadirin wal hadirat, ya, azan kedua Jumat itu nggak ada pada masa Rasul, yang ada pada masa Utsman, ya kan? Bid'ah itu, ya kan? Kenapa ada 2? Karena ketika masa Utsman umat Islam sudah banyak. Azan pertama menandakan, ya, menandakan waktu masuk waktu dan orang jangan ada lagi di luar. Azan kedua jangan sempat ada lagi yang di kedai kopi. Kalau di sini gimana? Gak ada juga ya? Hah? Banyak Bu. Nah, ibu jujur kali, gak ada. Sekarang kan gak ada di sini. Iya gak ada lah Bu. Sekarang nggak ada lah di sini kan itu ya. Jadi azan kedua itu sudah mulai khotib, jangan ada yang bicara, jangan ada yang ribut-ribut, jangan ada lagi yang masih di rumah. Kenapa? Faqat laghaw. Ya, orangnya sudah sia-sia. Kalau sempat dia bicara-bicara, sempat dia bicara yang lain, ya kan? Tak didengarnya khutbah, ya. Pala Jum'atalah, maka tak ada salat Jumat bagi dia. Hati-hati kan itu ya. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada masa Utsman bin Affan lah yang 4 versi itu ditashih lagi. Ditashih.
digodok lagi. Jangan sampai yang ada di sini tertulis 2 kali, 3 kali, berkali-kali. Akhirnya Bu, jadilah dia satu versi. Jadi satu versi, itulah makanya nama Al-Quran kita ini dikenal dengan Mushaf Utsmani. Apa Pak? Apa Bu? Mushaf Utsmani yang selesai pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, yang 4 macam tadi atau yang ratusan macam tadi masih ada. Apa kata Utsman bin Affan? Kumpulkan, bakar. Ya Bu, ya Pak ya. Untuk menyelamatkan supaya jangan ada Al-Quran berversi-versi, maka yang 4 macam pada masa Umar bin Khattab dan yang lain-lainnya itu tulisan-tulisan para sahabat yang ada di pelepah kurma, yang ada di kulit unta, yang ada di apa? Kumpulkan, bakar, dibuat satu lubang, kan itu ya, dimasukkan ke sana, dibakar, ditanam. Jadi kita pun begitu Pak. Kalau ada Al-Quran tercerai-cerai, susah kita lagi untuk menyatukannya, maka buatlah satu lubang yang tidak dilewat-lewati orang, bakar di sana, dikubur di sana. Nah, itu ya. Kalau dia ditulis dengan pulpen, itu biasanya boleh juga dihilangkan tulisannya. Tapi ya pada masa dahulu itu dia apa? Dibakar. Ya Bu ya. Tapi jangan coba-coba Ibu, aku bakarlah Quran. Hati-hati Bu, di demon orang Ibu, kan itu ya. Nah, kena kualat nanti Ibu, kan itu ya. Nah, Ibu Bapak hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia. Maka jadilah seperti yang ada pada saat ini. Kita kembali kepada nuzul. Pada saat itu Bu, Nabi Muhammad SAW pulang, dijumpainya istri tercintanya. Ya Bu ya, Siti Khadijah. Siti Khadijah terkejut melihat Rasulullah SAW datang dalam keadaan gemetar, langsung ke kamar. Ya, apa kata Rasulullah? Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Diambillah oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, selimut, diselimuti. Ya Bu ya. Begitu Bu. Kalau pulang Bapak wajahnya kurang cerah, jangan langsung dibilang mana. Ya kan Pak ya? Mana? Oh inilah ini nih. Kalau sempat ada masalah tadi di luar, terbawa itu jadi ke rumah kan gitu ya. Tapi apa? Pulang abang. Capek kali. Kenapa Bu? Itulah Ibu nih. Lembut kali kata Ibu itu. Harus gitulah Bu. Pulang abang bang. Katanya. Alah Bu. Sayang. Bu, ingat masa lalu Bu. Ingat masa berpacaran. Hei, kan itu ya. Nostalgia kan itu ya. Nah Ibu ini Pak kata Ibu ya kan lembut kali pangan ya. Janganlah Bu. Ya, Bu, tanya. Ini sunnah ini Bu. Istri yang paling bagus itu adalah istri yang di saat suaminya melihatnya, suaminya gembira. Bang, capek abang. Teh manis, pijatnya Bang. Teh susu, pijat-pijat, mandi air panas, ya kan? Kenapa Bu? Enggak pula kata Ibu. Nah Ibu Bapak hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Khadijah ditanya oleh Khadijah, "Abang sayang, apa gerangan yang membuat abang dah seperti ini?" Nabi Muhammad SAW menceritakan kejadian itu. Ya. Khadijah pun pada saat itu sangat prihatin kepada suaminya. Akhirnya dia mendatangi seorang pemuka agama Yahudi yang adalah paman dia, ya paman dia. Ditanyanya Waraqah bin Naufal, diceritakannya kepada Waraqah bin Naufal tentang perihal suaminya. Apa kata Waraqah bin Naufal? Hadzan namus alladhi anzalallah ila Musa. Itulah dia, inilah dia an-namus yang Allah Subhanahu wa taala suruh dia untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa.
Nama malaikat Jibril itu yang lain ibu bapak yang dimuliakan Allah adalah An-Namus di dalam Taurat. Ya kan? Ruhul Kudus ada. Ya kan? Subuh Kudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Ar-Ruh. Ruhul Amin. Ya kan? Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud. Kan ada ya? Subuh Kudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Ar-Ruh. Ar-Ruh di situ adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini adalah komandannya para malaikat. Kenapa? Karena malaikat Jibril ini yang paling banyak sayapnya, 600 sayapnya. Malaikat Jibril 600 sayapnya. Ya kan? Tak usah terbayangkan awak yang 600, yang 2 saja sayapnya dari timur ke barat kayak mana itu? Itu wujud asli, Pak. Ya, Bu ya. Nah, ibu bapak hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa kata Warakah? Kalau panjang umurku, ini aku masuk Islam aku ikut agama dia. Tapi Bu, hari ini datang Khadijah, besok sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak sempat dia memeluk agama Islam. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah proses nuzulnya Al-Quran. Ya Pak ya. Ya Bu ya. Sekarang dalam peringatan nuzul Quran ini apa sebenarnya yang mau kita ambil? Apa sebenarnya hikmahnya dalam kehidupan kita? Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita harus mampu istilah Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab membumikan Al-Quran. Ngapakan Bu? Membumikan Al-Quran. Agar Al-Quran ini bisa diterima oleh seluruh umat manusia. Karena dia bukan hanya hudan lil muttaqin. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 2 kali disebut hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Disebut juga sebagai apa? Hudan linnas. Betul enggak? Petunjuk bagi manusia. Kalau manusia yang beragama Islam, yang ngaku bertakwa, tidak mau mengamalkan Al-Quran, maka ibu bapak yang dimuliakan Allah, Al-Quran pasti akan dipelajari oleh banyak manusia. Maka jangan heran ada sekarang yang namanya orientalis. Tahu Bu? Orientalis. Orientalis itu Pak, orang-orang barat yang mereka tidak beragama Islam, tapi mereka belajar bahasa Arab, belajar nahu, belajar sorab, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar ilmu Quran, belajar ilmu hadis. Tujuan mereka untuk mencari yang namanya ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu. Alhamdulillah, walaupun ada banyak yang tak beriman, tapi setelah mempelajari Al-Quran mendapat hidayah akal, mendapat hidayah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam, jadi mu'allaf. Mudah-mudahan yang tidak Islam, belajar Islam, mendapat hidayah menjadi mu'allaf. Amin ya rabbal alamin. Tapi hati-hati Bu, kadang-kadang begitu juga. Ya. Gimana lah, mohon maaf ibu bapak yang dimuliakan Allah, gimana lah pada saat ini orang akan simpatik kepada kita Bu. Kalau sedikit-sedikit kadang-kadang kita dapat berita ada orang ibu bapak yang dimuliakan Allah yang ngaku jihad, ngebom fasilitas umum dengan alasan jihad. Betul itu Bu? Kejadian kan? Sekarang saya tanya sama ibu, itu jihad atau jahat? Jahat. Jadi sepakat ibu bapak, Pak, itu jihad atau jahat? Berarti sepakat sama saya ya? Jahat, bukan jihad itu. Kenapa? Rasul di saat Rasul mempersiapkan para sahabat untuk berdakwah, kalau seandainya terjadi al-qital, terjadi ghazwah, terjadi syiriah, peperangan, kata Rasulullah, dibariskan para sahabat, hei, jangan tebang pohon. Begitulah adab diajarkan Rasul. Jangan tebang pohon. Pohon tak salah.
Jangan kau tembak, jangan kau panah unta, jangan kau tembak kuda orang, karena kudanya untanya tak salah. Orangnya. Kalau orangnya sudah terjatuh, tidak ada lagi senjatanya, jangan kau aniaya, jangan kau bunuh. Tanya sama dia, kau bisa apa? Tawan dia. Kalau dia pandai main pedang, dia pandai naik kuda, dia pandai membaca, dia pandai menulis, suruh dia ngajari anak kita. Tawan dia, suruh dia ngajari anak kita. Habis itu berapa tahun atau berapa bulan, bebaskan dia. Subhanallah. Itu Islam. Ya Pak, itu Islam. Betul nggak? Ini akhlak Rasul, menebarkan Islam, intisyarul Islam fil Hijaz. Rasulullah SAW tidak main sweeping sana, sweeping sini, kan itu ya? Rasulullah SAW tidak main hajar sana, hajar sini. Ini kadang-kadang ibu bapak yang dimuliakan Allah, ya, itulah barusan terjadi di katedral sana, di Makassar sana, di Medan pun pernah terjadi. Alasannya apa? Jihad. Ini Bu yang harus kita waspadai, anak-anak kita jangan sampai terkena paham-paham radikalisme. Ya, ngajinya ditanya Bu kemana? Apa yang kau kaji? Jangan asal dia permisi ngaji, ya udah bagus. Hati-hati Bu. Bahwa para ulama kayak Haji Hashim Asy'ari, Wahid Hashim, Allahu yarham, kayak Haji Ahmad Dahlan, pendahulu ulama-ulama kita sudah sepakat NKRI harga mati. Sudah sepakat Pancasila sebagai ideologi kita berbangsa. Karena Pancasila itu adalah ruh dari Al-Quran, ruh dari ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ruh dari ajaran agama. Ya Bu ya, ya Pak ya. Jadi mereka para pahlawan-pahlawan itu sudah sepakat dengan Pancasila. Bahkan perjuangan dan pengorbanan umat Islam rela dengan adanya Piagam Madinah, menghapuskan 7 kata yang ada di dalam sila pertama. Demi apa? Keamanan, ketertiban, keharmonisan Indonesia yang kita cintai ini. Karena apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah yang dipahami oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Para proklamator seperti Bung Karno, Bung Hatta, mereka bukan orang yang tidak paham agama. Mereka adalah santri. Mereka adalah orang yang belajar Islam dengan orang-orang yang benar, yang sanad keilmuannya diakui. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang muncul ada orang-orang yang berteriak-teriak untuk mendirikan khilafah Islamiyah. Ustadz kan bagus katanya. Bu, kurang bagus apa lagi pemahaman agama para ulama-ulama yang pengasuh pesantren itu. Demi NKRI, demi menjaga kebinekaan, maka ibu bapak yang dimuliakan Allah, dirawat yang namanya keberagaman yang ada di Indonesia kita ini. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, Al-Hujarat ayat 13 Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada orang Melayu Percut, ada Melayu Sunggal, ada Melayu Marelan. Selengkap ini Bu, saya tinggal di Swiss, sekitar wilayah Sunggal, Melayu, ya kan? Pak Emil tinggal Melayu Marelan, Belawan, ya kan? Tapi Melayu, suku Melayu, bukan Melayu menurut bapak ini. Kalau menurut bapak ini Melayu apa Pak? Lari. Dia wong Jawa ini, kan itu ya? Ya kan? Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo. Ya.
bahwa ibu bapak yang dimuliakan Allah, ulama-ulama kita berjuang untuk kemerdekaan Indonesia yang kita cintai ini. Bukan tidak ada. DITI sudah ada dari dulu, ya kan? NII sudah ada dari dulu. Sekarang cikal bakalnya HTI, kan itu ya. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, ini semua ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, negara atau kita umat Islam, para ulama-ulama pada masa dahulu dan pada masa sekarang, kita kompromi, kita kembali kepada asas ibu bapak yang dimuliakan Allah, bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahwa Pancasila tidak melarang umat Islam untuk mengamalkan syariat Islam. Contohnya apa? Bahwa negara memfasilitasi kita untuk naik haji. Betul bu Pak? Betul tak? Betul tak? Betul. Makanya ada kuota, kita dapat kuota banyak bangsa Indonesia. Kan itu ya, karena bangsa Indonesia semangat untuk berhajinya sangat tinggi. Ya, masyarakat Indonesia sudah sejahtera. Ya bu ya, alhamdulillah. Insya Allah yang hadir ini nanti kita pun bisa dapat ya melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin. Amin ya rabbal alamin, bi barakatil Quran wa nuzulil Quran. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, ayo kita bumikan Al-Quran di bumi Nusantara, di bumi Indonesia yang kita cintai ini. Bagaimana ibu bapak yang dimuliakan Allah, para wali-wali, para pendahulu-pendahulu yang menebarkan Islam ke Indonesia ini, mereka berdagang dengan jujur. Ya bu ya, sehingga banyak orang yang terkesima dengan sistem perdagangan para pendahulu-pendahulu atau pembawa Islam ke Indonesia ini. Betul bu? Betul pak? Sehingga para raja, para bangsawan yang ada Indonesia ini menikahkan anak mereka dengan ya bangsa atau orang-orang Arab yang datang ke Indonesia yang membawa Islam. Maka muncullah generasi Wali Songo. Ya bu ya pak ya. Muncul generasi Wali Songo. Muncullah di Indonesia kita, di Sumatera kita ini seperti ya Syekh Burhanuddin, ya kan? Nah ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menebarkan Islam dengan rahmatan lil alamin. Kampung saya bu, itu di Pariaman bu. Ambo orang awak bu. Ya, ada orang awak sih. Ada sih. Oh, orang awak. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, li ta'arufu, untuk saling kenal mengenal. Ya kan? Yang paling mulia siapa? Yang paling takwa, yang melaksanakan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan buruk. Itu dikatakan Allah. Syekh Burhanuddin datang, ibu bapak yang dimuliakan Allah, di Ulakan, di pasar Ulakan itu. Ulakan ya, Ulaan kan itu ya. Nah, terkenal dengan istilah kami di kampung Basapa. Kalau udah bulan Safar, banyak orang pulang kampung Basapa. Di situ ada haul, ya, ada berzikir bersama, ya bu ya. Zikirnya zikir samaniyah, ya. Kalau ada ibu nengok di YouTube ada orang yang berzikir berdiri, ya kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bu yang dimuliakan Allah, zikirnya namanya zikir abdan, zikir badan, zikir harakah, bergerak semuanya. Datang orang bilang Islam sesat, kata orang. Masa pula sholat kayak gitu? Bukan sholat itu bu, zikir kami itu bu, zikir. Nggak percaya? Tengoklah ke sana, datanglah ke sana bulan Safar, ya bu ya. Tarikatnya tarikat Samaniyah, ya, silsilahnya kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya. Nah ibu bapak hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita akui dan kita jangan membohongi sejarah bahwa tidak ada yang namanya Wali Songo. Ini bahaya nih bu. Ya, semalam apa? Kamus pendidikan, nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari gak ada, ya? Ya, dalam sejarah ini sudah mulai mau dihilangkan orang-orang yang benci kepada kepada apa? Paham tua, Nahdien.
Ya Bu ya Pak ya. Kemudian apa? Ada pula yang tamatan Timur Tengah bilang Wali Songo itu adalah asatirul awalin, dongeng gitu. Nggak ada itu Wali Songo katanya, ecek-eceknya itu, legendanya itu katanya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ini jelas adalah orang-orang yang benci kepada ba'datul ulama, orang-orang yang benci kepada para ulama-ulama salafus soleh. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita jadikan semangat nuzulul Quran ini ada dan hidup di tengah kehidupan kita. Bagaimana caranya? Ayo Bu, ya, bahwa Al-Quran menyuruh dan menganjurkan kepada kita agar kita berjumpa mengucap salam. Bu, mengucap salam. Kayak mana mengucap salam ya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau kalian diberikan penghormatan dengan salam, maka hidupkan salam itu. Au rudduha, atau kembalikan seperti umpamanya. Kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, jawab dengan waalaikumsalam warahmatullah. Ada orang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah ditambah lagi, karena kata Rasulullah intihau salam bitabarruk, bahwa salam itu hentinya, ujungnya adalah wabarakatuh. Jangan mentang-mentang pandai bahasa Arab ditambah-tambah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa fadluhu wa ni'amuhu. Waduh, fasyih kali kan itu ya. Bu, rahmat, barokah itu sudah ada yang namanya maghfirah, sudah ada ridwan, sudah ada fadlah, sudah ada nikmah di situ. Nah, Bu, ucap salam yang betul dong. Ya Pak ya. Ini enggak awak dengar kalau Assalamualaikum. Mana Bu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak tahu dia arti sam itu kematian. Assalamualaikum, mati kau deh. Mau ibu jawab? Hah? Assalamualaikum. Awak jawab waalaikumsalam. Dia sudah memaki awak, mati kau katanya, kan itu ya. Makanya ini perlu belajar mengucapkan salam yang benar. Waalaikumsalam atau salamun alaikum boleh, kan itu ya. Ini enggak assalamualaikum kum lam ya Allah. Ini kadang-kadang kalau di WA ya, kalau di apa susah kali, takut dia bengkak jempol yang buat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASS katanya. ASS apa arti ASS itu bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Inggris. Katanya enggak bagus, ya kan? Ya kan? Enggak bagus. Katanya ini ya. Hati-hati, tulislah bagus-bagus. Enggak akan habis tinta ibu. Ketika ibu menulis assalamualaikum pakai pensil, pakai pulpen, setiap hurufnya itu malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu. Ya kan? Jadi ucap salam dengan bagus, jangan macam yang tadi. Assalamualaikum, lamkum. Ya Allah. Ya kan? Lumayanlah Ustaz daripada tidak. Daripada tidak, ada di kampung tempat saya ngaji dulu. Saya ngaji di pesantren Mustafawiyah Purba Baru. Rumah yang kocik-kocik itu. Ya kan? Bu, ada namanya salbo. Tahu Bu salbo? Salam bodak. Tahu Ibu bodak? Pak. Ya, monkey. Ya kan? Ngomong tidak, ucap salam tidak, ini naik. Aduh. Tercontohkan pula ya Bu ya. Ya Allah ya Rahman. Rasulullah mengatakan bahwasanya absus salam, sebarkanlah salam liman tu'rab wa man lam ta'rab. Ya, bagi orang yang engkau kenal dan orang yang mengenal kamu.
yang tidak mengenal kamu. Bagi orang yang kau kenal, orang yang tak kau kenal, ucapkan salam. Kenapa? Salam ini menebar kedamaian. Orang yang tak kenal kita ucapkan salam, Bu, pasti ada pertanyaan dalam hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana, Wak? Ini. Pertama. Bertanya enggak ibu? Siapa itu? Anak siapa itu? Sopan kali dia. Mengucapkan salam senyum, Bu. Jangan mengucapkan salam muka macam jeruk purut. Assalamualaikum. Jangan. Kenapa? Salam kalian, memandang kalian biwajhi tolkin, dengan wajah yang cerah, itu ibadah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibu, anak tuh sering-sering kali mengucapkan salam sama ibu. Cari jodoh pun menantu, idealah. Ramah kali dia, ucap salam aja. Modal salam dapat mertua. Ya, Bu ya? Modal salam apa? Karena salam ini adalah menebarkan keselamatan, menebarkan kemaslahatan. Namanya aja ada salam. Aslim taslim. Ucapkanlah salam, kau akan selamat. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah, ini kecil, anak kita masuk rumah, selonong boy, masuk saja tanpa ngucapin salam, suruh keluar. Maaf ya, Amang, maaf ya, keluar dulu. Enggak mak dengar tadi ucapkan salam. Ulang lagi masuknya. Begitu dia masuk salam, baru anak emak, baru anak ayah, baru cucu opung. Kan? Jangan dia buat salah, masuk enggak ucap salam, diucapkan yang tidak-tidak. Memang betul kau ya, memang pas kau baca ayah kau ya. Janganlah begitu. Kan? Trauma dia kan begitu kan. Akhirnya tak mau dia masuk rumah, ada nenek gitu. Kan? Tak mau aku, asyik marah saja kan ya. Merepet saja. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, ayo, ini salah satu cara membumikan Al-Quran. Membumikan Al-Quran di alam semesta, membumikan Al-Quran di Indonesia, membumikan Al-Quran di Nusantara yang kita cintai ini. Insya Allah. Mari ibu bapak yang dimuliakan Allah, ya. Anak-anak kita jangan sampai pelajaran agamanya kurang. Silahkan kalau ibu bapak yang dimuliakan Allah mau pilih sekolah unggulan A, B, C, D, mau jadi ini, mau jadi A, tapi jangan lupa suplemen pendidikannya. Pulang dari sekolah masukkan madrasah. Madrasah